Jadi semua ibu yang hamil pasti insya Allah bisa menyusui. Kalau misalnya tidak menyusui, maka bisa memperbesar resiko kanker payudara. Hati-hati. Pumping enggak, susu formula masuk, rasanya lebih manis daripada ASI, ASI tidak keluar, bayi lebih suka susu formula, habislah. Selamat pagi sahabat Mas Mitra, berjumpa lagi di M Podcast Mas Mitra, podcast kesehatan. Pada kesempatan kali ini bersama saya dengan bidan Eka Tia, dan kini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh tamu luar biasa, yaitu Dr. Putra Ismail Abrar selaku spesialis kandungan dan konselor laktasi. Yes. Halo dokter. Halo. Apa kabar dok? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Siap. Bidan gimana? Aman? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke dok. Kita sharing diskusi santai aja. Ngobrol santai ya. Tentang apa nih hari ini? Tema hari ini adalah ASI eksklusif. Oke. Oke, sahabat Mas Mitra, apalagi para kaum ibu, siapa sih yang nggak mau memberikan anaknya yaitu ASI eksklusif pada bayinya. Di kehidupan pertamanya ASI adalah makanan yang paling luar biasa untuk bayi, tapi kadang-kadang ada aja tantangannya untuk ibu-ibu bekerja nih dokter. Betul. Terus, nah apa sih dok yang perlu disiapkan dokter untuk ibu hamil agar bisa memastikan oke, setelah bayi saya lahir saya mau memberikan ASI eksklusif kepada bayi saya. Oke, tapi saya mau meluruskan dulu tadi statement dari bidan Tia bahwa siapa sih yang nggak mau memberikan ASI eksklusif? Ada yang nggak mau ngasih, ada. Ada ya dok. Ada. Tahu nggak kenapa? Kenapa dok? Takut payudara kendur katanya. Oh, Benar, itu faktor mitos. Itu mitos. Ya jadinya mau memberikan ASI eksklusif kayak atau ganti sulfur kayak itu pasti payudara akan lebih kendur. Kenapa? Karena memang sudah terjadinya pembesaran di saat kehamilan. Ya, jadinya itu adalah alamiah. Dok, bagaimana kondisi payudara saya bisa kencang lagi apa enggak? Ya bisa aja. Kalau memang kolagennya masih bagus, anatomi masih bagus, pasti akan kembali normal lagi. Tapi kalau misalnya masalah kendur apa tidak, tapi memang usianya memang sudah di atas 35 tahun ya, atau sudah paruh baya, ya pasti akan turun. Jadi tidak ada hubungannya masalah pemberian ASI dengan payudara. Itu aku luruskan ya. Jadi tidak semua. Jadi di sini adalah fungsi kita adalah meluruskan kenapa sih disarankan untuk pemberian ASI eksklusif. Yang terpenting adalah yakinlah semua wanita yang bisa hamil insya Allah bisa melakukan ASI menyusui ya eksklusif selama dia tidak punya penyakit lain. Ya, selama dia tidak punya penyakit lain. Jadi Allah itu memberikan wanita bisa hamil insya Allah pasti bisa menyusui jika dia mengetahui atau niat untuk menjalankannya gitu. Berarti tadi ya dok, ibu atau perempuan yang menyusui itu tidak ada kaitannya dengan payudara kendur atau turun, itu udah sifat alamiah ya dok, walaupun tidak menyusui gitu. Betul, ya dok. betul. Malah kalau misalnya tidak menyusui maka bisa memperbesar resiko kanker payudara. Hati-hati. Jadi kanker payudara itu bisa disebabkan oleh tidaknya menyusui seorang ibu. Ya, jadi dia jadi pembengkakan, ya, juga lupa mastitis, abses, bahkan juga bisa sampai dengan resiko kanker payudara. Oh gitu ya dok ya. Oke dok, kita bahas dari awal nih dok, tentang banyak juga dok sebagian ibu yang tidak mengetahui ASI eksklusif itu sebenarnya apa sih dok? ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI dari 0 hari dari bayi lahir sampai dengan 6 bulan tanpa campuran dari susu lainnya atau cara lain selain obat ya. Kalau obat it's okay, nggak masalah. Jadinya pemberian susu ASI selama 6 bulan pertama. Berarti nggak boleh ada campuran apa-apa. Nggak boleh. Ya, Kalau campuran berarti campur. Pisang nggak boleh Bu Bidan. Okay. Jadinya pisang, madu, apapun itu nggak boleh diberikan pada anak di bawah 6 bulan. Ya, MPASI setelah 6 bulan ke atas.
Tidak boleh berarti ya Tidak dok? boleh. Oke. Sebenarnya manfaat ASI eksklusif itu apa sih dokter untuk bayi itu sendiri? Sangat penting ya dari IMD, Indonesia Sudini. Tahu ya? Iya. Jadi baru lahir, ditempelkan pada ibu ya, didiamkan selama sekian menit ya, tujuannya untuk bonding dan untuk memberikan efek endorfin, memberikan efek bahagia pada ibu ya. Itu bagus sekali. ASI yang 7 hari pertama namanya kolostrum itu banyak tinggi akan antibody, memberikan anak itu tidak rentan terhadap sakit ya, anti diarenya dapat, ada anti diarenya juga loh, ada anti histamin juga biar gak gampang alergi, banyak sekali. Belum lagi masalah bonding ke ibu. Banyak sekali berarti ya Sangat. Kalau dulu saat saya belajar pas di saat mendapatkan konsultasi, ASI itu adalah air hidup. Ya, air yang punya antibody yang tidak didapatkan oleh susu pengganti atau cairan pengganti lainnya. Luar biasa sekali berarti ASI tersebut ya dok. Nah banyak juga dok, biasanya pas ASI pertama kali yang dokter bilang tadi kolostrum itu, Betul. banyak juga yang bilang itu ASI basi dok. Itu benar nggak sih dok? Mitos. Sayang sekali. Tadi yang saya bilang, saya sebutkan, saya ulang kembali bahwa 7 hari pertama itu namanya kolostrum. Warnanya kadang-kadang bisa kuning pekat, kadang-kadang warna suka coklat, ya itu malah bagus banget. Ya, bagus banget. Itu tinggi akan antibody. Jadi pas di saat ibunya kehamilan, ibunya pernah punya sakit, misalnya sakit flu gitu ya, atau sakit apapun itu, antibody yang dimiliki ibu akan diberikan ke anak. Jadi anaknya gampang sakit. Berarti kolostrum itu bukan ASI basi ya Bukan, dokter ya? bukan. Oke dokter. Terus dok, kapan sih dok bayi mulai menyusui dokter? Dari saat lahir. Dari saat lahir berarti langsung ya dok? Iya, Segera berarti sesegera ya? mungkin. Oke, sesegera Sesegera mungkin mungkin, ya dok ya? Tapi yang harus dicamkan adalah Bidan Tia, ASI itu nggak semua orang itu langsung keluar loh. Nggak langsung keluar loh. Jadi pas bayi lahir, nggak langsung ASI deres kayak yang di sosmed tuh. Ya, ASI berkantong-kantong sampai apa namanya itu di ASI perah gitu. ASI perahnya ASI gede penuh. banget penuh ya itu. Nggak seperti itu. Ada namanya step by step. Jadinya mungkin hari pertama cuma 1 tetes, hari kedua 2 tetes. Memang tapi kebutuhan bayi memang di saat lahir hanya segitu. Karena lambungnya bayi pas baru lahir tuh segede kelereng. 2 tetes, 3 tetes sudah cukup. Terus karena ASI terus disusuin karena prinsip ASI adalah supply and demand. Semakin banyak menyusui, semakin banyak hisap, semakin banyak keluar, memancing. Permasalahannya di saat ASI belum keluar, sedang proses pemancingan, neneknya nih atau tetangganya nih datang tiba-tiba bawa susu formula nih yang terbaik katanya, ya kan? Pumping enggak, susu formula masuk, rasanya lebih manis daripada ASI, ASI tidak keluar, bayi lebih suka susu formula, habislah riwayat perjalanan ASI tersebut, ya. Iya dok. Gitu. Berarti sebenarnya ASI itu semua ibu miliki yang setelah bersalin ya dok, pasti ada. Betul, insya Allah. Jadi semua ibu yang hamil pasti insya Allah bisa menyusui dengan syarat dia tidak punya penyakit lain ya, Bu Bidan. Tapi ada beberapa case tertentu usia kehamilan 8 bulan setengah, ASI sudah keluar. Bagus nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi memang secara fisiologis pas bayi lahir, plasenta lahir, ASI baru keluar. Hormon prolaktin baru keluar. Tapi memang ada beberapa case usia kehamilan 8 bulan keluar, prolaktinnya sudah muncul. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi normal nggak? Secara fisiologis sebenarnya kurang tepat. Ya. Tapi kalau misalnya sudah keluar pas 8 bulan ya nggak apa-apa, diemin aja. Tapi bukan berarti yang belum keluar itu adalah jelek, bukan. Secara fisiologis harusnya keluarnya setelah plasenta keluar. Tapi kalau misalnya pas 8 bulan sudah keluar, diemin aja. Berarti semakin banyak permintaan, semakin banyak ASI produksi. Betul, supply and demand. Oke dokter. Terus tanda bayi cukup ASI dari mana sih dok? Karena banyak ibu yang khawatir nih, ASI saya banyak nggak sih, cukup nggak sih untuk bayi saya? Oke, kalau saya sebagai dokter kebidanan kan lepas ya dari tumbuh kembang. Tapi sekarang saya berbicara dengan sebagai konselor.
Kalau saya sebagai konselor, saya mengikuti acuan dari teman sejawat dokter anak. Di saat dokter anak mengatakan tumbuh kembangnya bagus, lanjutkan ASI. Kan dokter anak punya grafik ya, punya grafik dan punya indikasi kapan harus tetap memberikan ASI, kapan harus memberikan susu formula. Menurut saya sebagai konselor harus bekerja sama dengan rekan teman sejawat dokter anak, bagaimana tumbuh kembang anak tersebut bagus atau tidak bagus. Dokter. Wah, menarik banget ya dok ya pembahasan kita kali ini tentang laktasi. Nah, dokter, peran dokter sendiri nih sebagai dokter objin nih, gimana sih dok terkait keberhasilan untuk mencapai ASI eksklusif nih untuk ibu-ibu yang baru bersalin? Apalagi ibu muda ya, ibu muda. Anak pertama, betul, lagi bingung. Betul. Ya kan, kanan kiri yang bener mana nih, ya kan? Betul sekali. Kebetulan memang saya sebagai dokter objin dan konselor laktasi, tugas kami adalah mengedukasi sesegera mungkin. Jangan fokus hanya persalinan dan kehamilan aja, tapi ASI juga harus didiskusikan. Kenapa? Di saat ibu tersebut kontrol pas hamil, saat kehamilan itu adalah kondisi tenang, santai, tidak ada permasalahan. Ya, jadi semua ilmu pengetahuan masuk semua nih. Ilmu kehamilan, ilmu persalinan, ilmu menyusui masuk semua nih, Bu Bidan. Jangan sampai ibu tersebut mendapatkan informasi yang betul tentang ASI itu di saat bayi sudah lahir. Kalau ilmu belum masuk, lihat bayi nangis, kanan kiri nggak pro ASI, akhirnya lepas. Seperti jadi, fungsi objin adalah memberikan edukasi semaksimal mungkin, sedini mungkin tentang perannya ASI. Baiknya ASI seperti itu. Baik dokter, terima kasih dokter. Nggak berasa nih kita udah lama berbincang dokter. Udah habis waktunya? Nanti kesempatan berikutnya ya dokter. Atau bisa juga langsung nanti konsul langsung ke dokter Putra ya. Itu di Rumah Sakit Mas Mitra di Jati Makmur, Bekasi. Jadi bisa langsung aja datang ke rumah sakit untuk terkait konsul terkait ASI langsung ke konselor laktasi. Gitu. Terima kasih yang sudah sharing-sharing diskusi santai hari ini. Semoga bertemu lagi di M Podcast selanjutnya. Bye.